Kenapa hijau? Karena begini. Warna hijau ini sensitif di Kota Malang. Satu, rivalitas antara dua klub sepak bola di Indonesia, Persebaya dengan ciri khas warna hijaunya, Malang Arema dengan warna birunya. Gitu. Padahal kalau kreativitas itu adalah mindset, di mana dengan manajemen yang tepat itu bisa menjadi sebuah budaya. Membangun perusahaan adalah tentang branding, dan branding itu harus dengan kejujuran, bukan dengan acting. Jadi sebenarnya mudah sekali objektifnya. Desain yang bagus akan membantu mereka untuk naik kelas. pakai nama Oppo kok jadi Osiji. Ya, jadi maskot kita itu namanya Osi dan Ji. Kenapa itu Mas Bapak? Sebenarnya itu juga berdasar dari penelitian juga, observasi. Nah, salah satu juga yang menjadi terkenal dan menjadi ikonik di Kota Malang itu juga adalah bahasanya. Nih, bahasanya adalah bahasa walian, jadi sukanya dibolak-balik gitu ya. Malang jadi ngalam. Nah, itulah kemudian yang saya aplikasikan menjadi nama. Nah, karena bahasa ini sangat mewakili Kota Malang, tapi kemudian menjadi sulit ketika diaplikasikan ke dalam bentuk visual. Nah, tapi kemudian kita disuruh memberi nama, akhirnya saya masukkan itu ke dalam nama. Jadi Osi itu sebenarnya dari kata iso bahasa Jawa yang artinya bisa. Kemudian Ji itu adalah singkatan dari siji. Kalau misalkan digabung jadi OCG itu adalah iso siji. Ya, kemudian yang bisa berarti adalah bisa menjadi satu, kemudian atau bisa menjadi nomor satu. Iso dadi siji. Iso dadi siji dan iso nomor siji. Kenapa? Seperti itu. Kenapa itu muncul? Apakah memang ada keprihatinan bahwa sekarang ini khususnya masyarakat Malang terpecah belah atau bagaimana? Karena kesannya kan menyarankan kita menjadi satu. Oke. Sebenarnya bukan daripada itu sih, karena dari waktu kita di briefing juga kita diberitahu bahwa bagaimana Malang ini ingin kemudian menjadi nomor satu dalam berbagai bidang gitu. Digagasnya maskot ini kan juga salah satunya dari keinginan Malang juga yang menjadi nomor satu, misalkan di bidang kreatif mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan karena saya melihat adanya perpecahan gitu, tapi seperti itu tidak, tapi lebih kepada konsep dari Kota Malang sendiri yang harapannya bisa menjadi nomor satu. Tapi kalau melihat dari tagline-nya Arema nih ya, iya. Kan salam satu jiwa, Arema gitu. Oh, gitu. Apa itu juga berdasar? Satu. Salam satu jiwa, iya kan? Mungkin agak mirip, tapi sebenarnya saya jujur nggak terpikir itu karena nggak pikiran, karena saya juga bukan penggemar bola gitu ya. Berarti gitu. menurut teori cocok bro. Oke. Satu jiwa ini kan ya. Justru saya kepikiran waktu itu tak kira nih dari situ salam satu jiwa. Gitu. Karena Malang benar-benar kuat ya Arema gitu. Yeah. Yang bisa mengakomodir itu adalah di OCG-nya itu. Oke. Tapi terus kemudian pada waktu gini, iso dadi siji, lek wis dadi nomor siji. Kalau sudah jadi satu, Nanti ada subtitle. Kalau misalkan sudah jadi satu, kira-kira filosofi apa lagi yang muncul dari nama itu? Karena kita udah jadi satu nih, kita udah jadi nomor satu. And what next? Bukan itu sih sebenarnya, kita iso dulu, lek wis iso, mestinya iso baru siji. Gitu. Jadi sebelum jadi nomor satu dulu kita harus bisa dulu kan gitu secara konsep gitu. Filosofi. Saya melihat filosofinya pada proses. Gitu. Jadi pada kita bukan pada result hasil. Itu dari alasan penamaan. Setelah alasan penamaan, kemudian kita akan melihatnya dari sebuah ciri visual. Ada banyak warna. Yang terus kemudian menjadi kontroversial. Ini paling seru ini ya. Saya kecipratan itu. Dari ratusan ribu komentar. jutaan komentar gitu. Ini kayaknya paling perlu ditanyakan. Hijau. Kenapa hijau? Karena begini. Warna hijau ini sensitif di Kota Malang. Satu, rivalitas antara dua klub sepak bola di Indonesia, Persebaya dengan ciri khas warna hijaunya, Malang Arema dengan warna birunya. Gitu. Padahal kalau logo kota Malang hijau, logo kota Surabaya biru. Nggak tahu lah. Nah, akhirnya warna hijau ini menjadi cukup sensitif terkait dengan tadi bahwa singa akhirnya menjadi sebuah ikon populer yang saat ini juga menjadi ikon populer dari klub sepak bola yang ada di Malang, yaitu Arema. Karena sudah diklaim duluan. Nah, karena tadi sudah diklaim duluan gitu kan. Nah, dan akhirnya singanya Kota Malang ini warnanya hijau. Itu satu. Itu sensitivitas satu. Sensitivitas kedua adalah Indonesia ini kan warna itu kaitannya dengan identitas kepartaian.
Oh. Nah, akhirnya itu juga sempat muncul kan gitu menjadi apa, karena sekarang pemimpin yang berkuasa dari partai berwarna hijau, akhirnya ada pesanan harus hijau gitu ya. Ini juga kita butuh statement klarifikasi dari si perancang gitu ya. Berat ini. Nah, sebetulnya kalau kita buka-bukaan aja. Iya, oke. Kalau supaya mereka tahu gitu. repot juga sih saya berpikirnya, karena 12 warna itu yang nggak ada partainya warna apa? Hitam dan putih kan ya. Mungkin kita kasih warna pelangi beres. Bentar LGBT itu. Nanti kita diprotes lagi. Karena hijau ini sensitif loh. Oke. Sopo sih juri ini? Iya, tapi kita Hijau. Kok diloloskan sih hijau? Pertanggungjawabkan Bung Papa. Oke. Sorot dia. Habiskan. Oke, jadi sebenarnya ini berdasar dari konsep ya. Jadi konsep kalau mungkin yang belum tahu gitu. Jadi di sini selain kita merancang sebuah maskot, ini kita juga diharapkan, saya sih pribadi di sini saya memasukkan cerita di sini ke dalam lahirnya si Osi dan Ji ini. Jadi kenapa hijau? Jadi itu adalah Osi dan Ji ini adalah singa yang berambut daun gitu. Nah sekarang daun apa warnanya daun, Pak? Daun Macam-macam sih ya. Iya, macam-macam gitu kan. Tapi kemudian kemudian standarnya adalah hijau. Tapi kemudian selain itu juga ini berdasar dari konsep. Jadi di mana tampilan visual dari Osi dan Ji sekarang sudah melalui tahap pertimbangan desain. Pertama, kenapa hijau? Karena itu adalah singa berambut daun. Nah, daun kan berarti udah dikasih warna hijau gitu kan. Kemudian kenapa kalau mungkin itu dilihat juga, mungkin ini saya akan ngomongin visual kali ya. Itu ada dasinya kan juga, ada dasinya lebih ke kayak dasi pramuka, itu melambangkan Kota Malang yang juga terkenal akan pendidikan. Tunggu. Oke. Kayaknya masih ada cerita latar belakang kenapa singa itu berambut daun. Oke, itu dulu ya. Oke, jadi di sini saya kasih cerita bagaimana kelahiran si Osi dan Ji. Jadi Osi ini aslinya adalah singa emas gitu. Singa emas yang dia hidup di negeri di atas awan gitu kan. Di negeri di atas awan yang yang terbuat yang terbuat dari emas gitu. Nah, kemudian dia sedang loncat-loncat. Nah, kemudian dia nggak sengaja jatuh gitu. Nggak sengaja jatuh. Nah, dia jatuh ke bumi. Ke bumi itu membentuk sebuah kawah yang sangat besar gitu. Nah, kemudian dia melihat gini, kerusakan yang ada di bumi gini. Kemudian dia merasa bersalah. Si singa emas ini merasa bersalah. Wah, aku ini bersalah kepada Mother Nature gitu kan. Jadi ya udah aku bertapa aja. Bertapa memohon maaf. Kemudian dia bertapa di tengah-tengah kawah itu tadi. Dia bertapa, kemudian dari pertapaannya kemudian itu Mother Nature dia mendengar doanya. Kemudian akhirnya di situ yang sebelumnya gersang karena rusak, kemudian dia jadi daerah yang sangat subur sekali. Terus kemudian ini juga berimbas kepada si Osi yang sebelumnya emas, dia kemudian berlumut gitu kan. Kemudian sampai akhirnya dia ditumbuhi daun-daun, sampai akhirnya badannya yang sebelumnya emas ini jadi ganti tumbuhan gitu. Nah, kemudian suatu ketika datanglah seekor manyar. Nah, manyar ini kalau misalkan Mas tahu ini manyar ini dia terkenal dengan sarangnya. Jadi burung manyar ini ada sarang dan sarangnya ini cukup unik. Nah, makanya sarang manyar itu sangat bisa dikenali karena bentuknya unik gitu kan. Nah, ada burung manyar ini Ji, namanya Ji. Nah, ini dia ini nggak bisa bikin sarang itu. Nah, akhirnya dia nyari pohon random gitu kan. Terus kemudian dia mau bersarang di situ. Jadi cuman nyungsep kok. Nah, pas dia nyungsep, kemudian ternyata itu adalah rambutnya si Osi. Nah, dari situlah kemudian si Osi bangkit. Nah,